Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IT 201 dengan prodi Informatika. Dengan saya sendiri yaitu Safina Nantia Nafla dan juga ada rekan saya yaitu Radina Anantia Nafla. Ya, di sini kami akan menjelaskan serta memaparkan web yang sudah kami buat, yaitu web edukasi mengenai kepunahan spesies flora yang ada di dunia. Jadi tanpa lama-lama, di sini saya akan langsung share saja untuk web yang telah kami buat. Hah? Jadi di sini sudah terpapar untuk webnya. Di sini ada beberapa slide mengenai penjelasan singkat tentang flora. Di sini ada penjelasan flora secara umum, kemudian di sini juga ada upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga spesies flora dari kepunahan, dan juga di sini juga ada data dari Royal Botanical Garden mengenai berapa persen sih jenis flora maupun spesies tumbuhan yang sudah terancam punah. Nah, selanjutnya di sini juga kami memaparkan status spesies tumbuhan yang kami kumpulkan dari data Global International Union for Conservation of Nature, yaitu tentang sekitar 40% dari spesies tumbuhan ataupun flora dinilai terancam punah. Nah, dari 40% spesies ini, itu kita kategorikan nih, ada beberapa tabel yang kita kategorikan sebagai kategori kritis sebanyak 8%, kemudian kategori terancam sebanyak 15%, dan juga kategori rentan sebanyak 17%. Nah, lanjut, di sini juga kita paparkan tentang jenis-jenis flora di Indonesia. Nah, karena di Indonesia ini memiliki jenis flora yang begitu banyak dan begitu beragam, makanya di sini dibagi menjadi beberapa kelompok. Di sini yang pertama ada hutan musim atau moonsun forest, yang mana hutan musim ini merupakan hutan yang dipengaruhi oleh pergantian musim. Contohnya seperti pohon jati, pohon ampupu, dan juga pohon pinus. Kemudian yang kedua itu ada hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis atau hutan hujan tropika adalah bioma berupa hutan yang selalu basah maupun lembab. Nah, flora yang ada di hutan hujan tropis ini contohnya seperti rotan dan juga jati, cendana, dan juga kayu hitam. Nah, yang terakhir itu ada sabana. Jadi sabana itu merupakan padang rumput yang dikelilingi oleh pohon-pohon yang berlokasi di kawasan maupun daerah gersang. Nah, di sabana, flora yang tumbuh itu ada akasia dan juga palem. Nah, selanjutnya di sini ada spesies flora langka di Indonesia. Kalau kita tadi memaparkan tentang flora di dunia, di sini ada spesies flora langka di Indonesia. Karena Indonesia itu merupakan negara yang memiliki keberagaman flora maupun hayati yang beragam, tapi sayangnya tidak semuanya itu lestari ataupun tidak punah. Ada juga beberapa tumbuhan maupun flora di Indonesia yang sudah terancam punah. Nah, apa aja sih floranya itu yang ada di Indonesia? Yang pertama itu ada bunga bangkai, kemudian ada Rafflesia arnoldi, terus ada kantong semar, daun payung, dan juga kayu ulin. Nah, di sini juga ada video penjelasan mengenai spesies flora langka yang ada di Indonesia. Di sini kita ambil linknya dari YouTube, dari Kompas TV. Nah, di sini dijelasin nih, flora-flora di Indonesia mana aja sih yang sudah terancam punah. Di sini terpapar jelas untuk penjelasannya. Nah, lanjut. Di sini juga ada beberapa penjelasan yang lebih lengkap lagi nih mengenai spesies flora langka yang ada di Indonesia. Misalnya seperti bunga bangkai, ini kita bisa klik linknya dan kita akan masuk nih ke website atau link yang menjelaskan tentang si bunga bangkai ini. Di sini sudah terpapar jelas mengenai penjelasan tentang bunga bangkai dan habitat penyebarannya.
Nah, terus di sini juga misalnya ada kantong semar, daun payung. Nih, ini penjelasannya udah lengkap banget, jadi bisa langsung klik linknya dan kita akan diarahkan untuk ke penjelasannya. Nah, di sini juga ada form. Jadi untuk kalian-kalian yang ingin mengikuti lebih lanjut tentang website kami, di sini juga ada eh, untuk memperluas pengetahuan bisa klik nama di sini, misalnya Vina, kemudian kirimin email atau masukkan email dan send. Nanti kita langsung bisa mengikuti nih website-website yang telah kita buat. Nah, untuk penjelasan mengenai codingnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Radina Tianafla. Ya, Dina boleh langsung dijelasin? Oke, baik. Terima kasih, Vin. Jadi, untuk penjelasan lebih dalam mengenai bagaimana sih cara kita untuk membuat website-nya, seperti apa, di sini saya akan menjelaskan tentang codingannya. Dan juga cara hostingnya setelah website yang dibuat itu seperti apa. Jadi akan saya share screen terlebih dahulu. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi untuk membuat suatu website, kita tuh butuh namanya 3 elemen atau 3 peran utama, yaitu ada tag, terus ada elemen dan juga atribut. Di mana tag itu merupakan sebuah penanda awalan dan juga akhiran dari sebuah elemen di dalam HTML. Jadi tag itu dibuat dengan kurung siku, lalu di dalamnya berisi tentang nama tag dan kadang juga ditambahkan dengan atribut. Jadi ini untuk codingan kita seperti ini. Nah, di mana pasti awal untuk membuat sebuah website, kita tuh harus membutuhkan doctype HTML. Nah, doctype HTML ini apa sih? Jadi doctype HTML ini berfungsi untuk mendeklarasikan tipe dokumen. Selanjutnya ada HTML, ini fungsinya penting banget ya, yaitu tag utama di dalam HTML yang biasanya digunakan untuk memulai suatu dokumen di dalam HTML. Selanjutnya yang pasti itu ada tag head, di mana tag head ini merupakan bagian kepala dari suatu dokumen. Nah, jadi seperti ini ya. Ini ada tag HTML dan juga ada tag head-nya. Selanjutnya apa? Jadi selanjutnya ada tag title. Nih, tag title ini merupakan uh, suatu judul untuk website. Nah, nih ya, tag. Jadi misalnya title-nya kita tuh kasih nama index the park. Nah, nanti di HTML-nya akan muncul seperti ini, index the park-nya. Ini title di dalam sebuah website kita. Selanjutnya, Selanjutnya itu ada tag head. Selanjutnya ada tag P. Nah, di mana tag P ini digunakan untuk membuat suatu paragraf. Dan juga ada tag body yang digunakan untuk bagian body dari dokumen. Nah, ini kita masuk ke tag head, lalu kita masuk ke tag body. Oh ya, jadi di sini kita ada favicon, di mana favicon ini merupakan logo dari sebuah website. Kita masukkan link href dulu. Jadi untuk bisa memasukkan suatu misalnya link atau memasukkan suatu foto, kita bisa menggunakan link tersebut. Ini tempatnya ada di aset, IMG, dan juga logo. Itu di mana sih? Jadi di sini kita masuk di uh, websitenya atau masuk ke folder. Kita masuk tadi di aset, IMG, dan logo. Kita masuk aja ke aset tadi, terus IMG, dan kita cari logo. Nah, untuk itu, sehingga hasilnya akan tampil seperti ini logonya nanti. Ini favicon yang dinamakan favicon. Selanjutnya, eh, kita itu ada yang namanya hero atau ini tampilan awal.
Nah, untuk masuk suatu atau untuk menampilkan background juga bisa menggunakan href atau juga bisa menggunakan tag img search kayak gini ya. Jadi kita masuk aset, img sama seperti tadi, dan bisa masukkan eh, img atau yang akan dituju. Terus kita masukkan tag p ini untuk membuat suatu paragraf. Nah, selanjutnya saya menjelaskan tentang elemen. Jadi elemen itu apa sih? Jadi elemen dalam HTML merupakan sebuah komponen yang digunakan untuk menyusun dokumen HTML, di mana elemen ini dibentuk dari tag pembuka, isi tag, dan juga tag penutup. Kadang juga ditambahkan beberapa atribut. Nah, di sini saya akan membuat suatu contoh elemen href, di mana href ini berfungsi untuk menampilkan suatu link. Nih, jadi tag A ini diikuti dengan, misalnya saya contoh seperti ini, tag href atau link yang kita masukkan. Nah, ini. Jadi ini kita masukkan link eksternal YouTube. Nah, tag A ini selalu diikuti dengan href. Nah, jadi untuk link YouTube-nya seperti ini yang tadi rekan saya jelaskan. Untuk membuat atau menampilkan suatu video itu gimana sih? Dari YouTube kan itu link eksternal. Caranya tinggal memasukkan seperti ini saja. Oke. Selanjutnya untuk membuat uh, list seperti ini itu gimana sih? Nah, list seperti ini itu kita bisa menggunakan tag uh, all atau tag list ya. Kita bisa sebutnya tag all yang diikuti dengan list seperti ini. Nah, jadi kalau udah menggunakan seperti ini, nanti akan tampil list-list kayak gini. Tuh, ini juga sama, pakai tag list. Dan kalau untuk membuat tabel atau tabel seperti ini, kita bisa menggunakan, kita cari aja nih misalnya, kan nah, kita pakai progress bar. Jadi seperti ini. Kita tinggal masukkan berapa persen dari 100%-nya ini. Kita pakai untuk tabelnya, kita pakai progress bar. Oke. Nah, selanjutnya elemen udah, kita masuk ke atribut. Atribut adalah kata khusus yang berada di dalam tag pembuka, di mana atribut juga disebut sebagai modifier yang akan menentukan perilaku dari elemen. Atribut juga dapat ditambahkan pada elemen manapun, dan ada juga elemen yang diwajibkan menggunakan atribut, seperti elemen A, IMG, video, dan lain-lain. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan untuk tag A ini selalu diikuti dengan href, elemen href. Oke, mungkin untuk codingannya cukup seperti ini. Dan saya akan menjelaskan bagaimana cara hostingnya. Untuk hostingnya kita bisa masuk ke Infinity Free. Terus kita buat create akun atau create domain terlebih dahulu. Habis itu kita masuk ke File Manager. Nah, di File Manager ini, di htdocs kita bisa memasukkan aset-aset atau juga indeks yang telah kita buat sebelumnya di file lokal kita. Nah, seperti ini ya. Ini ada WebFlora, aset, dan ini semua kita masukkan ke dalam si file manager ini. Jangan lupa, jangan sampai ada yang ketinggalan satupun, kayak image-nya, atau background-nya, atau asetnya, indeksnya, JavaScript-nya, jangan sampai ada yang tertinggal. Dan kalau udah, tinggal kita create dan jadi suatu website seperti ini. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Saya stop share terlebih dahulu, dan saya kembalikan ke rekan saya, yaitu Safina. Baik, terima kasih Radina.
Ya, mungkin sudah cukup jelas ya pemaparan dari kami mengenai website yang sudah kami buat tentang flora yang sudah terancam punah nih di dunia. Nah, kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.